Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini untuk materi mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan, kita akan mempelajari materi tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau disingkat SMK 3. Nah, jadi apa yang menyebabkan terjadi kecelakaan sebenarnya? Yang menyebabkannya itu apa? Bahan, alatnya, tenaga kerjanya, atau memang dari segi lingkungannya, atau memang proses dan prosedur yang menyertai keempat ini. Nah, oleh karena itu, untuk menghindari ini, semua ini kan masuk ke dalam interaksi dalam bekerja, maka kita harus hilangkan penyebab-penyebab dari segi kesemuanya ini. Maka dibentuklah SMK 3, Sistem Manajemen K3, untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Nah, jadi sebenarnya tugas pertama bisnis itu adalah bertahan dan membimbing prinsip ekonomi bisnis, bukan memaksimalkan keuntungan. Karena untuk apa kita maksimalkan keuntungan lantas tidak berkelanjutan? Nah, untuk memastikan bahwa dia berkelanjutan berarti kita harus memenuhi suatu sistem K3 supaya kontinu. Karyawan selamat, alat selamat, bahan selamat, semuanya selamat supaya betul-betul kontinu, tidak kena sanksi, denda dan sebagainya. Nah, karena K3 itu adalah bagaimana kita terhindar dari kerugian. Sehingga kita harus bagaimana membimbing prinsip ekonomi bisnis tersebut. Salah satunya adalah dengan membentuk suatu sistem manajemen K3. Nah, kalau kita lihat ya, kecelakaan adalah akibat lemahnya kontrol. Nah, ini itu ada juga sebab dasarnya, ada penyebab langsungnya, ada insidennya sampai dia dikatakan rugi. Untuk lemahnya kontrol, entah itu program tidak sesuai, standar tak sesuai, atau program sudah sesuai, standar sesuai, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai, banyak yang tidak patuh. Nah, untuk memperkuat kontrol itu dibentuklah suatu sistem manajemen K3. Nah, jadi kerugian materi, kerugian tenaga kerja itu masuk dalam kelompok kerugian, di mana misalnya kondisi tidak aman, perbuatan tidak selamat itu juga merupakan satu kerugian. Nah, itu bisa jadi kondisi dan perbuatan ini bisa dari karena kebijakan manajemen yang tidak baik. Jadi untuk SMK 3 itu adalah bagaimana dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan K3. Untuk apa? Untuk menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Nah, jadi suatu manajemen yang baik kalau kita menerapkan, rencanakan, lalu kerjakan, lalu kita cek, lalu dari hasil ini kita evaluasi untuk kita buat aksi berikutnya dalam hal perbaikan, untuk direncanakan kembali, dilakukan kembali, kita cek kembali, kita lakukan perbaikan kembali. Begitu seterusnya hingga betul-betul terbentuk suatu manajemen K3 yang baik. Nah, jadi ini adalah konsep PDCA. Jadi plan itu menuliskan apa yang akan Anda kerjakan. Do itu mengerjakan apa yang telah Anda tulis. Kemudian cek itu adalah pengecekan bagaimana hasilnya. Kemudian
aksi kalau misalnya ada perbedaan ya insiden dan sebagainya, ya itu kita lakukan aksi untuk kita rencanakan berikutnya, lakukan berikutnya, cek, lalu aksi lagi, lalu seterusnya. Nah, tentunya diharapkan ada peningkatan dari tahun ke tahun ya. Latar belakangnya itu karena banyaknya kerugian-kerugian yang tentunya perusahaan tidak mau, baik itu biaya-biaya kerusakan harta benda yang masuk dalam buku besar, biaya yang tidak diasuransikan yang harus ditanggung perusahaan. Karena kalau perusahaan tidak memberikan asuransi, berarti perusahaan yang menanggung. Kalau perusahaan bekerja sama dengan pihak asuransi, ketika ada insiden, maka asuransi yang menanggung. Nah, seperti itu. Atau biaya-biaya lain yang tidak diasuransikan, semua. Kerusakan bangunan, kerusakan alat, kerusakan bahan, belum lagi penggajiannya, pelatihan, penggantian, waktu investigasi, gaji yang dibayarkan kepada korban sewaktu tidak bekerja, upah diberikan kepada korban selain ganti rugi, lembur, ekstra dari pengawas, hasil produksi menurun. Ini kan semua artinya tidak kontinu. Ini yang tidak diinginkan perusahaan. Jadi perusahaan itu tidak semata-mata hanya mengejar keuntungan saja tanpa mengesampingkan ini, tetapi ini harus jalan bersama supaya dia untung plus dia kontinu, tidak mengalami kerugian dalam hal seperti ini. Nah, jadi komitmen dan kebijakan. Jadi perusahaan itu perlu mendefinisikan kebijakan ketiga dan menjamin komitmennya terhadap sistem manajemen ketiga. Siapa yang bertanggung jawab terhadap ketiga? Semua dalam struktur organisasi perusahaan. Pertama, yang punya atau ownersnya, dia bertanggung jawab untuk fasilitasi dan menyediakan fasilitas itu yang amat dan sehat untuk perangkat ketiganya. Terus manajemennya, pimpinan, manajer, supervisor, masuk ke dalam hal manajemen itu bertanggung jawab mengimplementasikan syarat-syarat ketiga. Kemudian pekerjanya bertanggung jawab mematuhi dan menaati syarat-syarat ketiga yang telah ditentukan. Nah, itu jadi ketiga itu bukan tanggung jawabnya owners, workers, manajemen saja, tetapi bersama. Tujuan dan sasaran SMK 3 itu tentunya mencegah. Kalau memang tidak bisa dicegah dan terjadi, ya berarti kita kurangi kecelakaan dalam hal keselamatan atau dalam hal kesehatan itu penyakit akibat kerja. Jadi kita ingin menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, efisien, dan produktif. Nah, jadi untuk pedomannya itu ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya di pasal 87 itu, di mana setiap perusahaan wajib menerapkan SMK 3. Jadi SMK 3 ini telah diwajibkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang ini. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang bagaimana penerapan sistem manajemen K3. Jadi SMK 3 itu ada 5 prinsip. Jadi bagaimana kita tetapkan kebijakan, baru rencanakan, baru laksanakan, baru kita pantau dan evaluasi kinerjanya, baru kita tinjau. Lalu kita tingkatkan. Nah, peningkatan tersebut dilakukan secara terus-menerus sehingga dikatakan ada suatu peningkatan berkelanjutan. Jadi grafiknya itu harus naik dalam hal peningkatan angka kecelakaan kerja dan angka penyakit akibat kerja dan hal-hal kerugian lainnya, itu grafiknya harus menurun supaya dikatakan peningkatan terhadap SMK 3 itu naik. Ini yang diharapkan pemerintah. Makanya harus ada reportnya. Ya, penerapan SMK 3 itu kapan perusahaan itu dikatakan wajib? Jadi kalau dia punya pekerja itu 100 orang ke atas, berarti sudah wajib nih SMK 3. Atau mungkin dia cuma punya 50 orang, di bawah 100, tetapi potensi bahayanya tinggi, berarti tetap wajib. Ya.
Nah, untuk mendapatkan informasi tentang ini itu semuanya ada diatur dalam perundang-undangan tersebut. Nah, jadi sistem manajemen ketiga, kalau kita mau dapat sertifikasi sistem manajemen ketiga, maka peserta harus paham dulu konsep dasarnya dan prinsip-prinsip serta implementasi sistem SMK3, baru mengerti tujuannya, baru pengenalan dan interpretasi SMK3-nya, barulah tinjauan awal dan pemenuhan kriteria, baru diminta untuk menyusun SMK3 dan mulai dari manualnya, prosedurnya, petunjuk kerja amannya sampai di catatan ketiga. Setelah disusun, baru diimplementasikan. Ketika semuanya ini sudah terpenuhi, berhak mendapatkan sertifikasi SMK3. Nah, jadi komitmen dari pemimpin itu sangat dibutuhkan untuk membentuk organisasi ketiga, menetapkan personelnya siapa, menyediakan anggaran, ada perencanaan ketiga yang terkoordinasi, kemudian melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjutnya. Jadi buat struktur organisasinya supaya jelas ya. Contohnya misalnya ini, siapa yang bertanggung jawab terhadap proyek. Terus ada beberapa manajer di mana ada salah satunya adalah harus bertanggung jawab tentang manajer K3. Dan ada yang membawa itu. Tidak sedikit orang teknik kimia masuk bekerja menjadi HSE, Health Safety and Environment. Dalam hal ini K3L di perusahaan. Karena dia tahu menentukan, mengidentifikasi baik dari bahan maupun proses. Nah, jadi dia tahu bahan apa ini, dia tahu apa risikonya. Dia tahu proses apa ini karena kan teknik kimia, belajar tentang proses juga, dia tahu bisa mengidentifikasi risikonya dan dia bisa menanganinya. Nah, serta sesuatu yang mungkin pengembangan ketiga dia tidak pahami akan di training di perusahaan. Makanya tidak sedikit orang teknik kimia terekrut menjadi HSE baik itu di PLTU, PLN, perusahaan makanan, misalnya di perusahaan makanan Garuda Food yang saya datangi itu malah manajernya malah orang teknik orang dari kimia. Begitu juga di industri-industri lainnya itu banyak menggunakan orang teknik kimia. Jadi perlu ada organisasi sebagai bentuk bagaimana penanggung jawab ketiganya, kemudian ada penetapan kebijakan ketiganya, kemudian tinjauan awal, ya, kemudian elemen kunci dari SMK3, OHSAS dan ISO itu sama ya. Jadi mulai dari bagaimana merencanakan, jadi bagaimana identifikasi bahaya dan risiko, kemudian bagaimana membuat programnya, punya masuk ke dalam perencanaan. Kemudian do itu adalah implementasi. Jadi bagaimana kita berkomunikasi, berpartisipasi, mendokumentasikan, merespon, melakukan pelatihan dan sebagainya. Terus bagaimana ceknya? Jadi kita cek dan koreksi. Jadi monitoring, evaluasi dan sebagainya. Barulah kita review SMK3-nya. Apa di sini yang salah? Oh, ternyata sistem manajemen yang saya buat ini dalam hal ini masih belum maksimal untuk mengatasi kecelakaan ini. Oh, berarti harus ditingkatkan. Buatlah manajemen baru, rencanakan lagi, laksanakan lagi, implementasi lagi, checking lagi. Sampainya betul-betul zero kecelakaan kerja, kalau bisa juga zero penyakit akibat kerja. Ya, karena beda itu penyakit akibat kerja sama penyakit yang memang dari bawaan. Ya. Nah, jadi PP nomor 50 tahun 2012 itu mengatur tentang bagaimana komitmen dan kebijakannya, bagaimana perencanaannya, bagaimana penerapannya, bagaimana identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, bagaimana pengukuran dan evaluasi,
bagaimana kita meninjau ulang dan peningkatan oleh manajemen. Nah, jadi untuk ini kan bagaimana kita mengidentifikasi, menilai dan mengendalikan risiko kan sudah kita pelajari. Kita evaluasi, tinjau ulang buat kebijakan tadi. Untuk klausul standar dari OKSAS itu ada kebijakan ketiga, perencanaan, penerapan dan operasi, ada pemeriksaan dan tinjauan manajemen. Ya. Jadi suatu kegiatan perusahaan ketika memiliki potensi bahaya, berarti kita harus identifikasi bahayanya. Konsekuensinya apa? Baru seberapa sering kemungkinan terjadinya. Barulah kita ada penilaian risiko. Nah, seperti di kuis tadi, kita sudah bisa menilai apakah dia masuk tinggi, sedang, kecil, atau bisa diterima. Ada 4 tingkatan, 1, 2, 3, 4. Kalau ini berarti harus ada keputusan lanjut dan sebagainya. Nah, barulah kita lakukan hierarki pengendalian risiko. Kesemuanya ini merupakan suatu pengembangan dari sistem manajemen K3. 5 prinsip. Pertama, komitmen kebijakan. Ya. Jadi ada untuk komitmen kebijakan ini ada tinjauan awalnya, ada kebijakan ketiganya, ada perencanaan. Jadi perusahaan harus merencanakan untuk memenuhi kebijakan, sasaran dan tujuan ketiga yang telah ditetapkan. Kemudian penerapan. Ya. Tanggung jawab, konsultasi, motivasi kesadaran, pelatihan dan kompetensi kerja, maupun kegiatan pendukung bisa komunikasi, pelaporan, pendokumentasian, pengendalian dokumen, pencatatan dan manajemen informasi. Ada identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. Nah, kita bisa memasang prosedur, rambu-rambu. Nah, itu nih makanya penerapan yang seperti itu, pasang rambu-rambu supaya sebagai bentuk kontribusi peningkatan penerapan K3 dalam hal bagaimana memperingati orang. Jadi penerapan SMK3 ini agar berjalan efektif, maka perusahaan harus mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung untuk mencapai kebijakan tujuan dan sasaran dari K3. Ya, buat poster, pilih mana? Bersih atau slip up, jatuh, tergelincir. Jika kamu mendengar, maka lindungi. Artinya jika kamu mendengar sesuatu yang berisik, ya, melebihi nilai angka batas, maka lindungi telinga Anda. Ya, jangan melakukan sesuatu yang bukan pada tempatnya, itu berbahaya. Nah, termasuk rambu-rambu memperingati orang bilang jangan merokok, jangan makan api. Kalau ini apa? Ini adalah instruksi untuk gunakan IRMO. Ini bedakan masker dengan respirator. Ya, masker yang biasa, respirator yang betul-betul tertutup, lalu ada filter khususnya. Filternya itu juga berbagai macam, tergantung apa yang mau disaring, gas apa. Dan itu filternya diganti-ganti. Jadi itu namanya respirator. Kalau ini instruksinya apa? Ini ya, gunakan pelindung. Ini jadi ini hati-hati ada tegangan tinggi, ini hati-hati ada forklift. Jadi di Indogrosir itu ada ini. Hati-hati ada ini yang kalau lalang forklift. Ya. Jadi ini hati-hati, ini instruksi. Ini larangan. Ini suatu bentuk pemberian informasi bahwa tersedia fasilitas ini ketika ada emergensi. Misalnya ini
penyiram mata ya, wash. Ini shower. Lab itu kalau dia betul-betul lengkap standar ketiga, dia tersedia ini, dia juga tersedia ini. Nah, penerapan. Kemudian pengukuran dan evaluasinya. Ya, kita harus ukur, bukan kita evaluasi. Dari inspeksi dan pengujian, audit sistem manajemen K3, tindakan perbaikan dan pencegahan. Ya. Jadi perusahaan itu perlu mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerja K3 serta melakukan tindakan pencegahan dan perbaikan. Ya. Bagaimana itu dilakukan? Kita bisa lakukan dengan inspeksi, pemantauan, dan uji. Audit semua sistem manajemen apakah berjalan apa tidak. Lalu lakukan tindakan perbaikan dan pencegahan supaya tidak terulang lagi sesuatu yang dikategorikan ada kerugian, ya, supaya tidak terulang lagi. Nah, kemudian tinjauan ulang dan peningkatan oleh pihak manajemen. Nah, perusahaan perlu secara rutin meninjau ulang dan terus-menerus meningkatkan SMK3-nya untuk betul-betul terus meningkatkan kinerja K3 secara keseluruhan. Nah, tinjauan ulangnya, evaluasi, tujuan sasaran hasil audit, dan evaluasi kebutuhan untuk peningkatan SMK3. Apa yang kita butuhkan sih supaya kecelakaan itu tidak terjadi lagi, supaya penyakit itu tidak ada lagi pada karyawan. Nah, itu. Contoh dokumennya, jadi ada prosedur-prosedur, ada manual. Kalau tadi lemahnya kontrol itu bisa ditangani dengan audit SMK3, maka penyebab langsungnya itu bisa kita tangani dengan bagaimana kita rutin inspeksi. Ya, kita inspeksi supaya apa? Kita tiba-tiba langsung masuk ke daerah lapangan, cari apakah betul-betul perbuatannya semua sudah aman. Jangan sampai ada yang perbuatan tak aman. Apakah betul-betul kondisinya selalu aman? Jangan sampai ada kondisi tidak aman. Kebanyakan inspeksi yang bisa menangani ini. Karena kalau inspeksi itu terus menerus, karyawan itu akan menjaga ini, menjaga perbuatannya untuk selalu aman, menjaga kondisinya untuk selalu aman. Dan dia tahu kalau diinspeksi, kalau ketika ada hasil inspeksi yang tidak memenuhi syarat, bisa jadi dia dapat pengurangan gaji ataupun sanksi lainnya, ataupun bahkan pengeluaran. Saya dulu kerja di industri, 2 orang didapat merokok di boiler langsung out. Karena apa? Ada inspeksi. Tiba-tiba pimpinan itu langsung ke lapangan, dapat orang merokok, keluar. Berikutnya lagi dapat lagi orang merokok, keluar. Berikutnya dapat orang makan di area boiler kalau tidak salah itu hari. Bukan pada tempatnya. Itu kalau makan itu hari tidak dikasih keluar, tetapi dapat sanksi apa gitu. Nah, seperti itu. Itu karena apa? Inspeksi K3. Ya. Semuanya itu ada peraturannya, ketika Anda masuk akan diberitahukan itu. Ada namanya SP1, SP2, SP3, out. Yang paling parah untuk dilakukan, baru lantas dilakukan, biasanya langsung out. Ya. Jadi lakukan audit. Jadi ada form-formnya, apa yang harus diperiksa. Kalau misalnya terlaksana berarti centang, kalau tidak terlaksana berarti silang. Kalau ada catatan ya beri catatan. Itu seperti itu audit ya. Audit. Jadi prinsip audit bagaimana kita auditor itu integritas, harus jujur, terus objektif dan profesional. Karena hasil auditnya akan menjadi rembukan para manajemen untuk bagaimana kita melakukan langkah berikutnya dalam hal SMK3. Jadi harus independen,
harus dijaga kerahasiaannya, dan harus ada bukti kalau memang dikatakan bahwa dia tidak sesuai. Jadi ada persiapan audit, kemudian pelaksanaan audit sampai di tahap akhir dari audit untuk dikomplitkan, kemudian di follow up hasil audit tersebut. Jadi persiapan audit penugasannya membuat plan, menyiapkan dokumen, siapkan checklist, siapkan daftar periksa, prosesnya, dokumen, form, kriteria. Nah, pelaksanaannya mulai dari bagaimana kita membuka meeting, kemudian pelaksanaannya, pengumpulan, verifikasi, evaluasi, sampai kesimpulan audit. Cari beberapa informasi, dokumen yang perlu ditinjau dalam pelaksanaan audit itu manualnya, prosedurnya, instruksi kerjanya. Observasi, catat hasil audit, jadi laporkan yang tidak terkonfirmasi ya, jadi floor ya, apa masalahnya, di mana lokasinya, bagaimana objeknya, dan bagaimana referensinya yang seharusnya. Ya, jadi ada kategori mayor, minor, sampai kritikal. Jadi kalau misalnya ada temuan yang betul-betul paling parah, nah ini yang paling harus tidak boleh lagi terjadi. Ada juga mayor, ada sampai minor, misalnya tidak konsisten. Kemudian ada kesimpulan audit, sampai di closing meeting, temuan audit bagaimana, identifikasi, monitoring, buat ada organisasinya, persiapan monitornya, ya, rapat pembukaan, berkeliling, lalu penutup. Jadi keamanan bekerja berdasarkan SMK 3, sistem kerjanya, pengawasannya, seleksinya, dan penempatan dari personel tersebut, areanya, pemeliharaan, perbaikan, perubahan, dan produksi, pelayanan, kesiapan, pertolongan, ada P3K-nya, rencana dan pemulihan keadaan darurat. Nah, itu semua. Jadi biasa petugas di Snaker datang, tanya-tanya ini bagaimana sistem kerjanya, bagaimana pengawasannya, bagaimana personelnya, jangan sampai tidak ahli baru ditempatkan di boiler misalnya. Bagaimana ada terbatasnya, bagaimana pemeliharaan, perbaikan, dan perubahan dan produksi, bagaimana pelayanannya. Nah, itu semua akan ditanya dan diverifikasi di lapangan. Ada tidak, bagaimana kalau misalnya keadaan darurat, apa yang Bapak lakukan di tempat ini, nah, itu semua ditanya. Ketika ada yang tidak sesuai, maka petugas ketiga di Snaker tersebut akan memberikan tanggapannya bahwa ini keliru, coba lakukan yang seperti ini. Gitu. Ya. Jadi ada juga K3 konstruksi. Jadi bagaimana kita dalam hal konstruksi itu bisa berkomitmen dan menerapkan K3. Contoh misalnya ini PU memiliki komitmen rencana aksi keselamatan konstruksi terhadap pekerjaan di bidang kementeriannya. Pekerjaan umum dan PUPR, pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Nah, itu dia semua rencanakan aksinya ini. Dan kerjanya, peralatannya, materialnya, teknologinya, sampai pelaksanaan SOP-nya. Itu semua mereka atur, sama juga ada resiko-resikonya. Nah, hanya untuk mengendalikan resiko, mereka ada namanya eliminasi.
atau substitusi. Jadi eliminasi itu mendesain ulang. Kalau substitusi ganti metodenya. Kalau rekayasa berarti memodifikasi. Kalau administrasi berarti ada tidak dalam hal administrasi ini kita bisa memberikan kontribusi dalam hal pengendalian. Kalau misalnya bisa ditambahkan APD untuk mengurangi risiko itu berarti APD. Risikonya sama, ada tabelnya, pengeringan sedang. Ini jangan seperti ini. Ada ditetapkan sanksinya. Sampai konstruksi tersebut bisa juga mendapatkan sertifikasi SMK 3. Jadi di Snaker itu memiliki pengawas ketenaga kerjaan ya. Ada yang dalam hal listrik, lingkungan kerja, mekanik, K3 kesehatan kerja, ada K3 konstruksi, ada K3 boiler dan minyak tekanan, ada K3 penanggulangan kebakaran. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Ada pertanyaan?